wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini kita akan belajar salah satu materi baru, yaitu meneladani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan hidup. Nah, bisa kita lihat di sini. Temanya Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti nama-nama yang baik dan indah. Nama-nama ini menjadi bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala alam semesta. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang Asmaul Husna. Sebenarnya Asmaul Husna itu memiliki banyak nama-namanya yang jumlahnya ada 99 nama. Tetapi yang akan kita pelajari pada saat ini hanya 4 dari 99 nama Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Alim yang memiliki arti maha mengetahui. Kemudian yang kedua adalah Al-Khabir yang artinya maha memberitahu. Kemudian yang ketiga adalah As-Sami' yang memiliki arti maha mendengar. Dan yang terakhir adalah Al-Bashir yang artinya maha melihat. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Alim yang memiliki arti pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sangat jelas dan luas dalam seluruh hal-hal yang ada di dunia, yaitu semuanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari hal yang terdahulu sampai masa yang akan datang, dari yang zahir maupun yang gaib. Dan juga segala aktivitas di dunia ini, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak, semuanya tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, bahwa sifat al-alim ini bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya menyukai ilmu pengetahuan. Ilmu itu beragam, berbagai macam jenis. Ada ilmu agama, ada ilmu matematika, ada ilmu bahasa, dan masih banyak ilmu-ilmu yang lain. Dan Rasulullah pun bersabda tentang kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Kemudian yang kedua adalah ingin mengetahui banyak hal yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, senang bertanya dan meneliti. Dan yang berikutnya, tidak berhenti untuk belajar. Mengenai hal ini, ada hadis Rasulullah yang berbunyi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Maksudnya di sini kita diperintahkan untuk menuntut ilmu sejak baru lahir sampai menjelang kematian. Dengan ilmu membuat hidup kita menjadi mudah. Dengan agama membuat hidup kita menjadi berkah. Dan ada satu pesan Ibu untuk kalian semua yang dapat kita ambil dari kata-kata bijak dari Imam Syafi'i. Kalau kamu tidak sanggup menahan lelahnya menuntut ilmu, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Kemudian yang kedua adalah Al-Khabir, yang artinya Allah Maha Memberitahu. Di sini Al-Quran sebagai kalam Allah memberikan sumber informasi, memberikan segala hal lewat Al-Quran
Untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari, maka kita wajib mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mawas diri, lalu teliti dalam belajar. Maksudnya di sini dalam artian kalian setiap kali mencari ilmu harus mengetahui ilmu yang kalian tuntut. Apakah bersumber dari yang benar? Ilmu pengetahuan tersebut, lalu setiap kalian belajar ataupun mau ulangan, haruslah dengan teliti agar mendapatkan nilai yang baik. Kemudian, yang ketiga adalah Al-Basir, yang memiliki makna bahwa Allah melihat segala sesuatu, bahkan sampai hal yang kasat mata sekalipun. Maksudnya, Allah melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Nah, kita bisa meneladani sifat Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melihat hal-hal yang baik, seperti membaca Al-Quran, membaca buku. Kemudian yang kedua, memiliki pandangan ke depan sehingga mampu secara bertahap mewujudkan cita-cita yang dimimpikan. Dan yang terakhir adalah as-sam' yang memiliki makna bahwa Allah Maha mendengar segala suara apapun yang ada di alam semesta. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mendengar apapun yang ada di dunia. Bahkan di dalam hati kita Allah pun bisa mendengarnya. Jadi kita harus berpikiran yang baik-baik. Kemudian Asmaul Husna As-Sami' bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mendengarkan hal-hal yang baik. Contoh misalnya mendengarkan murotal Al-Quran, mendengarkan sholawat Nabi, mendengarkan bacaan ratib, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Ketika ada teman kita cerita, kita harus bisa menghormati dan menghargai menjadi pendengar yang baik agar silaturahim kepada teman kita selalu terjaga dengan baik. Mungkin cukup di sini materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila pembelajaran kita hari ini masih ada yang belum dipahami, nanti anak-anak bisa tanyakan langsung kepada ibu. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.